Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kedengaran suaranya, teman-teman? Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati sahabat hijrah seiman beserta jajarannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati teman-teman yang turut hadir pada kesempatan ini untuk silaturahmi sekaligus belajar bersama. Dan tak lupa juga kita ucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi bertatap wajah pada kesempatan ini. Kemudian kita ucapkan salawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang mana pada hari ini juga yaitu Sayyidul Ayyam, yakni Yaumul Jum'ah, tuannya para pemimpin. Rasulullah mengatakan aksiru salata alayya, perbanyaklah salawat kepadaku yaumul Jum'ah, fa innahu uballighu wa asmi'. Sesungguhnya aku sholawat tersebut akan tersampai kepadaku, kata Rasulullah, dan juga akan kudengar. Makanya di hari yang mulia ini juga, yaitu Yaumul Jum'ah, di sini masih jam 4, kalau di Indonesia mungkin udah jam 8, kita sering-sering mengucapkan ke ruh junjungan besar Muhammad SAW berupa sholawat, agar nantinya acara kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada sahabat hijrah seiman. Ini mungkin perdana saya untuk mengisi kajian di tempat ini, yang subhanallah saya sempat grogi melihat pesertanya, karena udah beberapa kali mengisi kajian melalui online, bukan tatap wajah. Itu ya di bawah 100, tapi alhamdulillah hari ini melihat mencapai 200 lebih. Itu subhanallah. Melihat memang antusias teman-teman pada kesempatan ini itu sangat luar biasa sekali. Ini semuanya kemungkinan apakah memang gara-gara kebanyakan kecewa atau memang gara-gara pengen mengambil istifadah dari maudhu kita ini. Ini nggak gara-gara kecewa atau gimana teman-teman kira-kira ini? Kenapa bisa sebanyak ini? Atau memang memang kebiasaannya di komunitas ini itu banyak pesertanya, atau gara-gara judulnya gitu? Ustadznya ganteng. Apa? Judulnya Ustadznya ganteng. Astagfirullah. Kalau itu gitu kita tutup aja kajiannya kalau gara-gara itu ya. Ya, oke, kita akan mulai. Sebelumnya judulnya lumayan menarik sih sebenarnya, menarik untuk dibahas karena mungkin di antara teman-teman semua pada kesempatan ini mungkin banyak yang seumuran dengan saya, yang pastinya umuran masih Gen Z lah kemungkinan kebanyakan. Ya, alhamdulillah. Judul ini sangat menarik menurut saya pribadi, yaitu kecewa dengan satu orang tetapi menutup hati ke semua orang, apa boleh? Nah, ini berarti pembahasan kita ini sebenarnya pertanyaan, tetapi pertanyaan ini bisa dibahas, dikuliti menjadi banyak pembahasan. Pembahasan pertama mungkin itu adalah masalah kecewa. Saya yakin teman-teman semua itu sudah merasakan hal kecewa, dan tidak bisa dipungkiri anak pribadi pun itu pasti sering merasakan kecewa. Namanya juga manusia. Manusia kalau nggak ada kecewa berarti nggak punya hati. Yang memiliki hati, apalagi insan, itu pasti merasakan yang namanya kecewa. Sabar, jangan ditanya dulu ya. Tolong, jangan dihilangkan dulu fokusnya. Kecewa ini ya, kecewa mungkin sudah sering saya sebutkan tadi, itu teman-teman semua pasti merasakan, begitu juga dengan saya. Bahkan orang mulia pun baginda Rasulullah SAW merasakan apa yang disebut dengan kecewa. Sedih, kecewa pasti dirasakan. Apalagi lah kita makhluk biasa yang bukan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas, kecewa ini dia tempatnya di mana? Kenapa bisa seperti itu?
Nah, ini yang menjadi topik kita. Kecewa ini pada dasarnya dia itu mahalluha, tempatnya itu berada di dalam hati. Hati itu apa sebenarnya? Hati itu adalah pokok dasar perilaku manusia. Apabila hatinya baik, maka perilaku yang tercipta pun akan baik. Apabila hatinya buruk, maka perilakunya pun akan buruk. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, "Ala wa innatil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb." Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jiwa manusia itu ada segumpal daging, ada segumpal darah, kata Rasulullah, mudghah. Yang mana apabila segumpal daging ini dia baik, suci, bersih, maka baiklah seluruh anggota badannya, terutama perilakunya. Dan apabila segumpal darah atau segumpal daging ini buruk, maka tingkah laku, perbuatan yang keluar pun akan buruk. Itu kata Rasulullah SAW. Itu jelas. Makanya apabila ada seseorang yang melakukan keburukan, berarti ada yang harus dipertanyakan dalam hatinya. Kalau konteks kitab akhlaknya itu adalah ada penyakit dalam hatinya, atau sering kita sebut dengan akhlakul mazmumah. Ketika ada penyakit dalam hatinya, disitulah muncul nanti ada yang disebut dengan kibirya. Kibirya itu sombong, ria, ujub, bahkan kecewa sekalipun itu munculnya ketika ada hati yang salah terbagi. Nah, puncak di situ adalah karena ada hati yang tersakiti. Aplikasi yang keluar, kalau seandainya hatinya belum baik, maka yang akan keluar adalah kecewa. Tetapi ketika ada timbul rasa sakit, hatinya baik, maka yang keluar di situ adalah introspeksi diri, kemudian memperbaiki, kemudian yang ketiga, taqarrub ilallah dengan beristighfar. Terus beristighfar, memperbaiki diri. Itulah yang keluar kalau hatinya baik ketika tersakiti. Nah, sudah kita tahu bahwasanya rasa sakit tadi munculnya dari hati, ada hati yang salah. Lantas kita manusia yang fakir ini, bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya tidak lain tidak bukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah akan memberikan kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah salah satunya adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian kata Allah SWT, dengan apalagi dengan Allah bagikan tatma'innu qulubuhum, yaitu dengan hati yang tenang. Lantas apa kata Allah SWT dalam Quran? Kata Allah dalam Quran apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati. Maka kalau sudah kita kecewa, sudah betul-betul down, tidak bisa lagi mau kemana, mau bilang ke siapapun, maka tempat pengaduan terakhir kita kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutnya tatma'innul qulub, maka akan tenang hati kita. Apakah Rasul tidak pernah kecewa? Oh, Rasul itu adalah orang yang boleh dibilang awal-awal Islam itu adalah orang yang sangat sering kecewa. Perhatikan ketika Rasul itu pertama sekali hijrah. Ketika beliau berdiri di Bukit Sofa kalau orang yang pernah umroh, batu paling besar di Bukit Sai itu, beliau mengatakan, apa katanya? Wahai penduduk Makkah, sesungguhnya kalau saya mengatakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada orang yang akan menyerang penduduk Makkah, apakah kalian percaya? Apa kata mereka? Sadaqta ya Rasulullah, innaka al-amin. Engkau adalah orang terpercaya Rasulullah, maka engkau tidak akan pernah berbohong. Maka engkau adalah orang yang benar. Maka ketika disampaikan Rasulullah, kalau seandainya aku mengatakan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah, yaitu nabi terakhir untuk menyampaikan risalah, apakah kalian percaya? Langsung dikecam sama Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celakalah engkau Muhammad, apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Kemudian Allah Subhanahu wa taala lantas langsung melawan melawan Rod, atau kalau istilah Rod, kalau bahasa Arab itu Rod, tapi kalau istilah bahasa apa ya? Melawan tudingan si Abu Lahab tadi dengan turunnya surah Al-Lahab. Itulah makanya turun surah Al-Lahab itu. Karena orang yang pertama sekali terang-terangan melawan dakwahnya Rasul itu adalah Abu Lahab. Apa katanya? Tabban laka ya Muhammad, langsung Allah menurunkan surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan seterusnya. Setelah itu Rasul berdakwah, mohon maaf, berdakwah ke keluarganya, berdakwah ke teman-temannya, berdakwah ke seluruh penghuni Mekah.
berangkat pagi, pulang petang. Yang didapatkan Rasulullah apa teman-teman? Yang dapat Rasulullah adalah cacian, makian, hinaan, celaan. Sudah hati remuk, bukan cuma hati, lemparan kotoran, lemparan batu, lemparan pepohonan, ranting-ranting dilempari. Bahkan mohon maaf apabila ada seekor binatang, kalau dalam riwayatnya itu kalau tidak salah al-ghanam, kambing. Kambing itu dibelah perutnya, diambil kotorannya, dilempar ke Rasul, kemudian dicap ke rumahnya Rasul. Bayangkan betapa hinanya Rasul dilakukan di kota Makkah, padahal tempat lahirnya Rasulullah. Dan Rasul itu adalah orang terpuji sebelum diangkat menjadi Nabi. Betapa kecewanya Rasulullah. Sehingga ketika beliau balik ke rumahnya, perhatikan, itulah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil. Apa yang disampaikan kepada kekasih tercinta yaitu Khadijah. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, sesungguhnya aku tak tahan lagi. Hatiku sudah gelisah, badanku sudah capek. Semua yang kusampaikan itu mereka tolak tanpa satupun yang menerima. Sehingga Khadijah, istri tercinta pun menyelimuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diselimuti, mulailah tenang hati Rasulullah, mulailah sadar Rasulullah. Kemudian disampaikan, disemangati motivasi Khadijah. Ketika sudah dimotivasi Khadijah, Rasul pun tertidur karena kecapean. Ketika sudah tertidur, Khadijah masih menetapkan kepala Rasulullah itu di pahanya Khadijah. Ketika Khadijah pun sudah merasa capek, sudah larut malam, maka dia pun tertidur. Disitulah turun surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai engkau orang yang berselimut dalam kecewa, dalam kesedihan, dalam tertidur kesedihan, dalam keadaan kesedihan dan kecapean, qumil laila illa qalila. Maka dirikanlah salat walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul itu semangat itu dari kecewa tadi yang dalam pari itu dengan apa? Dengan mendirikan salat. Makanya salat itu kata Allah SWT, inna salata tatanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu termasuklah kita keji kepada Allah. Jadi kita di selama hidup ini yang perlu kita jaga itu dua. Pertama, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah itu bagaimana kita agar jangan keji kepada Allah. Salah satunya jangan kecewa dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecewa dengan takdir. Maka ketika tadi Allah Subhanahu wa taala menghindar salatlah baginda, disitulah baginda mulai tenang hatinya, sejuk pikirannya, disitulah baru dia bersemangat terus. Makanya tempat pengaduan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kita ambil cerita lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pertama sekali hijrah, itu kemana teman-teman kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ahlan buka mic satu orang saja. Yang tahu? Ada? Rasul hijrah pertama. Kemana? Dina. Madinah. Kurang pas. Ada yang lebih pas? Angkat tangan. Kemana? Ada yang tahu? Masya Allah. Oke, kita jawab itu. Gori Hiro tidak. Itu Rasul ke sana itu untuk berkholwat, menyendiri. Rasul pertama sekali hijrah itu ke kota Taif. Kenapa ke Taif? Perhatikan teman-teman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, beliau itu sangat ketakutan sekali. Saking takutnya beliau itu, kalimat yang digunakan itu adalah zamil sama dasir. Itu saking takutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama, dicela, dimaki, itu orang yang pertama sekali tempat pengaduan Rasulullah sebagai makhluk itu adalah Khadijah. Maka ketika dipeluk Khadijah, istri tercinta, maka hilanglah problem dalam hidup Rasulullah seketika. Ketika Rasul dianiaya sekuat mungkin, mohon maaf, Abu Jahal, Abu Lahab itu menganiaya Rasulullah, memukul, bahkan hampir membunuh Rasulullah. Untung saja ada Abu Thalib sama Hamzah sebagai paman Rasulullah, sebagai tameng terakhir. Pada suatu hari, pada suatu tahun, Rasul itu yang awalnya, mohon maaf, awalnya tadi Khadijah sebagai tempat pelipur laranya, itu Allah panggil. Bahkan bukan cuma itu teman-teman. Abu Thalib sebagai paman Rasulullah, temeng utama, tempat tinggal Rasul pun Allah panggil. Dua-duanya diwafatkan. Sehingga di tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Saking sedihnya Rasulullah, tidak ada lagi tempat meminta Rasulullah. Tidak lagi tempat untuk mengeluh Rasulullah kepada makhluk. Karena tidak ada lagi. Mohon maaf, kalau kita misalnya punya problem, kita masih memiliki ayah. Rasul itu wafat ketika umurnya 2 bulan dalam kandungan. Kita memiliki problem, masih punya tempat pengaduan kepada ibu. Ibu Rasul itu meninggal ketika umurnya itu berumur 4 tahun.
Kemudian ketika kita punya problem, masih ada kakek kita tempat pengaduan. Itu masih memiliki siapa? Masih memiliki kakek Rasulullah. Kakek Rasulullah 6 tahun sudah meninggal. Maka ketika semua meninggal, termasuk Khadijah pun meninggal, termasuk Abu Thalib pun meninggal, maka Rasul pun tidak memiliki tempat. Mohon maaf teman-teman. Di situ Rasul betul-betul dianiaya karena tidak ada temengnya. Betul-betul dianiaya. Bahkan ada yang disebut dengan boykot. Rasul itu diboykot selama 3 tahun. Kalau dirinya yang diboykot masih diterima. Tetapi yang diboykot itu seluruh anggota keluarganya, klannya, marganya. Kalau diibaratkan kayak marga harahapnya lah. Marga harahapnya itu diboykot, betul-betul diboykot. Tidak boleh interaksi, tidak boleh berbicara, tidak boleh bermuamalah jual beli, tidak boleh menikah dengan orang-orang itu. Sehingga ketika itu Rasul sangat sakit sekali. Sehingga beliau pun memutuskan untuk hijrah ke Taif. Hijrahlah Rasul ke Taif. Kenapa ke Taif? Karena tidak ada lagi. Taif itu dulunya tempat Rasul itu waktu kecil di bawah Halimatus Sya'diyah menyusui. Dan penduduk Taif itu sangat menyukai Rasulullah karena ganteng, putih, perfect lah. Sehingga orang itu banyak menimang Rasulullah. Ketika ditimang, dipuji-puji Rasulullah di Taif, sehingga itulah yang menyebabkan Rasul hijrah ke Taif. Yang kedua, Taif itu adalah salah satu kabilah yang kuat tentaranya. Sehingga ketika misalnya Islam Taif, mereka bisa menyebarluaskan kemana? Ke Mekah, karena dekat dengan Taif. Yang ketiga, Taif itu nggak terlalu jauh jaraknya. Sehingga hijrah Rasul ke sana. Ketika hijrah ke sana bersama sahabat mulia, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini teman-teman, dia itu satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, namanya secara terang benderang disebutkan. Perhatikan, Abu Bakar itu adalah makhluk kedua yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala setelah baginda Rasulullah. Dalam keadaan makhluk kedua, umat pertama yang dicintai oleh baginda Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini teman-teman, kemana Rasulullah selalu ada. Bahkan Abu Bakar pun ketika menemani hijrah, itu bukan nama Abu Bakar yang disebut, bukan Abdullah bin Abi Quhafah yang disampaikan dalam Al-Quran, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abu Bakar, idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Perhatikan, idh huma fil ghar, ketika keduanya itu ada dhamir. Kalau orang yang paham bahasa Arab, dhamir yang digunakan di sana tidak. Tapi ketika Zaid yang disampaikan itu terang benderang disampaikan. Apa kata Allah? Falamma qada Zaidun wa tara. Zaidunnya itu langsung ke Zaid bin Harithah. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu. Jadi berangkatlah Zaid bin Harithah bersama Rasul ke Taif. Sesampainya Taif, teman-teman, mohon maaf, bukan tola'al badr yang diharapkan Rasulullah, ada tola'al badru alaina. Yang diharapkan Rasulullah, marhaban ya Jaddal Husaini. Yang diharapkan Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini. Tetapi yang didapatkan Rasul, teman-teman, adalah apa? Lemparan, batu, cacian, makian, hinaan, dikejar-kejar di situ. 10 hari Rasul berdakwah, teman-teman, di sana satu pun tidak ada Rasul kecuali satu, itu pun seorang hamba yang bukan orang penduduk Taif. Sempat berdarah. Sebagai temeng utamanya Zaid bin Harithah, teman-teman. Sebagai Zaid bin Harithah itu tak tahan lagi membendung batu yang datang itu. Biasanya orang yang dilempar itu keningnya yang berdarah, wajahnya yang berdarah, tangannya yang memerah. Tapi ini sampai ke ulu kakinya, mata kakinya itu berdarah, teman-teman. Sehingga malaikat datang. Apa kata malaikat? Muhammad, kalau seandainya menetes darah itu ke tanah, niscaya akan kuratakan penduduk Taif beserta isinya. Rasul menahan. Bayangkan, teman-teman, itu. Rasul sudahlah tadi di Mekah diusir, sudah dicaci dimaki, kemudian hijrah kurang lebih 85 kilometer jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif, Rasul sudah semangat, tiba-tiba dihujan dengan batu, dihujan dengan kata, dengan hujatan, dibilang orang gila, dibilang orang zamam, orang tercela, dibilang seluruh kata-kata kau tersampaikan kepada Rasulullah. Betapa kecewanya Rasulullah. Bukan cuma hati yang kecewa, tapi juga dengan kaki Rasul pun kecewa. Dengan buat fisik beliau pun kecewa. Sehingga datang malaikat, bukan Rasul yang menengadah ke langit, tapi datang malaikat untuk menyampaikan, Muhammad, kalau saya menetes darah itu ke tanah, kuratakan dengan tanah. Rasul menahan darah itu, teman-teman. Saking memang Rasul tak pengen seperti itu. Sehingga datang ke penduduk Taif semuanya mencela Rasulullah. Sehingga putus asa Rasulullah, baliklah. Ketika menjelang Qurnul Manazil, di situ syair yang sangat, bukan syair, hadis, karena itu perkataan Rasulullah yang sangat masyhur sekali. Apa kata Rasulullah? Ilahi, ila man tatiluni, ila ba'idin yahujumuni, an ila qaribin yamliku amri, wa anta rabbul mustad'afin, wa kuntu radin ya Allah. Wa anta rabbul mustad'afin wa kuntu radin ya Allah. Kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Allah,
Kemana lagi engkau akan memerintahkan saya hijrah? Apakah kepada tempat yang jauh, yang selalu menyakiti hatiku? Apakah yang dekat, yang selalu memiliki perkaraku? Mau mereka menghujatku, membunuhku sesuka hati mereka? Dan engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan aku sadar aku ini adalah orang yang lemah, dan tidak ada lagi tempat untuk meminta, dan aku ridho kemanapun engkau akan pergikan ya Allah. Ketika datang kalimat itu teman-teman, Allah menurunkan 2 malaikat langsung menjumpai Rasulullah. Muhammad, tunjuk gunung mana yang akan engkau hancurkan. Biasanya hati yang sakit, hati yang tercela, hati yang kecewa, hati yang perih, fisik yang sudah innalillah, itu akan keluar cacian, keluar makian, keluar hujatan. Tetapi Rasul bukanlah itu. Kalau seandainya Aris di situ teman-teman, udah akan kucatat Gunung Simeru, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Sibayak, lemparkan semua ke sana. Tapi sayang, bukan Aris di situ. Tapi siapa yang di situ? Rasulullah di sana. Apa yang keluar dari mulut yang mulia itu ketika ini didengar? Yang keluar itu adalah kalamun thayyibah, kalimat yang baik. Tidak ada kalimat yang lebih baik teman-teman kecuali apa? Kecuali doa. Doa yang keluar dari mulut Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Asallahu an yakhruja min aslabihim an amanu billah wa la yusyriku bihi syai'an. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sumsum mereka itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 100% teman-teman. Orang penduduk Taif sekarang umat muslimin semuanya umat Islam. Itulah dengan kesabaran Rasulullah. Rasul apakah tidak kecewa? Kecewa. Kalau seandainya Rasul tidak kecewa, dia tidak akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di situ yang tertanam di cerita ini? Hikmahnya teman-teman adalah ketika Rasul meninggalkan tempat Makkah tadi karena dia pengen minta perlindungan. Kita orang kecewa ini ketika minta perlindungan kepada manusia, manusia akan binasa. Ketika kita minta perlindungan kepada batu, batu akan hancur. Ketika kita minta perlindungan kepada pohon, pohon akan tumbang. Ketika kita meminta pertolongan, meminta pengaduan kepada gunung, gunung pun akan hancur. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak pernah mati, Allah tak pernah hancur, Allah tak pernah binasa, Allah tak pernah hancur, tak pernah berakhir. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kekecewaan Rasul, tetapi tak pernah diluaskan, tak pernah dia berkecil hati. Berhentikah Rasul berdakwah? Tidak. Bahkan menyebar Islam sampai ke Indonesia itu karena Rasul tak pernah henti berdakwah sampai akhir hayatnya. Bahkan diiring oleh para sahabat. Sahabat wah subhanallah tabarakallah. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kekecewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kepada Rasulullah itu memberikan gambaran kepada kita tidak boleh menutup hati kepada siapapun, tetapi nanti akan pembahasan lebih lanjut lagi. Kita masih di permulaan. Kemudian sampai tadi yang pembahasan kedua, apa yang menimbulkan kita kecewa? Tadi sudah tahu kita tempatnya di hati, kemudian sudah tahu kita Rasul pun pernah kecewa. Apa yang menimbulkan kecewa? Yang menimbulkan kecewa itu teman-teman adalah karena tidak sesuai dengan hati. Kalau tidak sesuai dengan hati disebut dengan bala atau dengan ujian. Nah, di sinilah teman-teman ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama ujian itu untuk apa sebenarnya? Ujian itu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal, maha suci engkau ya Allah, apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Maha suci engkau ya Allah yang memiliki kekuasaan seluruh kerajaan. Dan engkaulah yang maha kuasa di muka bumi ini. Kemudian apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan engkaulah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita yang merasa kecewa, merasa tersakiti, merasa apalagi, merasa kenikmatan yang Allah berikan, merasa kebahagiaan, merasa dan lain-lainnya, capek, senang, itu semua Allah yang menciptakan. Bahkan yang menciptakan kematian pun Allah. Mulai dari kita sakratul maut yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai ke alam kubur, sampai alam barzah, sampai nantinya kita di yaumul hisab, itu Allah ciptakan. Apa tujuannya?
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, untuk menguji kita lah teman-teman. Allah memberikan kita beban, Allah memberikan kita ujian, Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita sakit. Itu untuk apa? Menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang lebih baik amal ibadahnya, yang lebih taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat kita, hambanya, bertambah keimanan kita, bertambah kekuatan kita, bertambah istighfar kita kalau seandainya Allah tidak timbulkan sakit kepada kita. Ketika kita sakit, disitulah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita untuk apa? Untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita bertambah tinggi derajat kita, peningkatan finansial kita bertambah, apa yang kita inginkan Allah berikan. Itu untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu juga bentuk dari ketakwaan Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah memberikan kita bala, kita jatuh, kita ditimpa, kita ditinggalkan orang yang kita sayang dan lain sebagainya. Untuk apa Allah berikan itu? Untuk taqarrub ila Allah, karena tidak ada tempat lagi tadi untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian tadi itu yang pertama itu adalah untuk menguji kekadaran kita untuk bertakwa kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita saja ketika kita pengen naik kelas, ketika kita misalnya di pondok, ketika kita misalnya di universitas, ketika kita pengen naik ke jenjang lebih tinggi, kita itu diuji. Itu nggak teman-teman? Diuji. Kalau yang kuliah diuji dengan skripsi, diuji dengan ini, dengan itu. Ketika memang lulus kita dengan ujian itu, akan tinggi derajat kita. Maka fungsi ujian yang kedua ini, inilah penjelasannya dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa yang sudah saya simpulkan, berkisar tiga tingkatan. Ujian itu 3 tingkatan dalam Al-Quran yang sudah saya baca. Yang pertama itu adalah ujian itu tujuan yang 3 ayat ini tidak lain tidak bukan untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau teman-teman pengen cepat masuk surga, ya udah dengan diuji tadi, dengan diuji. Mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 214 apa Allahumma sholli ala Muhammad, lupa saya konteks pertamanya itu. Ada yang tahu nggak? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wal zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan kalian belum diuji sebagaimana diuji orang-orang sebelum kalian. Mohon maaf, kalau sebelum kita itu para sahabat Rasulullah, Rasul tadi kita ceritakan. Saya sudah pernah bercerita bagaimana ujiannya Bilal bin Rabah. Subhanallah, tabarakallah. Orang yang pernah umrah merasakan musim panas umroh itu, keringat bercucuran. Kita keluar dari rumah itu, subhanallah, tabarakallah. Itu panasnya, panas sekali. 45 derajat, bayangkan itu. Kayaknya kalau Jakarta masih biasalah. Jakarta panas itu. Dan itu Bilal bin Rabah dibuka pakaiannya musim terik yang panas itu, teman-teman. Kemudian diseret di gurun pasir, bukan gurun pasir, batu cadas, batu kerikil cadas itu. Kalau batu cadas, akhi, kalau kita jalan di situ, kaki kita yang melepuh, bukan melepuh cuman akan berdarah-darah kaki kita, saking tajamnya batu cadas itu, kerasnya. Disitulah diseret-seret Bilal bin Rabah. Karena apa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa kata orang-orang kafir? Akafarta Bilal? Apakah kau kafir wahai Bilal? Apa kata Bilal? La. Bal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sekuat itulah Bilal bin Rabah, teman-teman, diuji dalam kehidupannya. Kita mohon maaf, paling mungkin kekecewaan kita ditinggal nikah. Orang-orang yang belum menikah, kalau tinggal nikah ditinggal, itulah orang pribadi susah menjelaskan seperti itu. Ya orang teman-teman lebih paham. Itu udah matinya subhanallah, nggak mau makan, nggak mau berteman,
Bahkan ada yang bunuh diri, dikira bunuh diri itu akan masuk surga. Tidak. Kalau malaikat Ridwan di situ, silakan masuk langsung ke neraka. Langsung gitu dibilang deh. Kemudian apa lagi? Kecewanya subhanallah menutup diri setutup-tutupnya. Nauzubillah. Seperti itulah orang-orang sekarang. Kalau para sahabat dulu subhanallah tabarakallah ujian yang mereka terima tidak bandingkan dengan kita. Belum diuji. Apa ujiannya? Minkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ba'sa itu ujian yang ringan. Kalau misalnya nih, kita ujian kalau Anda buat sebagai contoh. Kita kalau biasanya sholatnya cuma di rumah, tiba-tiba meningkat ketakwaan kita selalu pengen ke masjid. Ketika sampai masjid, tiba-tiba Allah turunkan hujan. Kira-kira kita lanjut ke masjid atau bukan? Ah, itu ba'sa. Masih ringan dia. Yang kedua, doro. Doro ujiannya itu menimbulkan kerusakan untuk kita. Misalnya orang-orang yang baru hijrah ditinggalkan sama teman-teman dekatnya, ditinggalkan sama pacarnya, ditinggalkan sama keluarganya, usahanya pun terkadang ditinggalkan dia. Nah, inilah ujian yang dia terima, itulah yang disebut dengan dorong. Nah, kemudian yang terakhir adalah wazulzilu. Zulzilu itu goncangan. Para sahabat itu subhanallah digoncang para teman-teman semua. Digoncangnya berat sekali para sahabat. Seperti yang saya sebutkan tadi. Macam-macam para sahabat dulu bagaimana memperjuangkan apa ini. Nah, goncangan tersebut menimbulkan derajat paling tinggi. Bahkan saking beratnya ujian itu apa kata Rasulullah? Hatta yaqula Rasul, sampai Rasulullah mengatakan mata nasrullah. Para rasul-rasul mengatakan mata nasrullah. Mulai dari Nabi Musa dan sebagainya itu karena saking hebatnya ujiannya itu mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu ma'ahu, bersama orang-orang beriman. Saking memang tidak tahannya lagi mereka ujian yang diberikan. Kemudian apa kata Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Inilah pertama, ujian. Ujiannya itu berstandar. Ujian pertama, kedua, ketiga. Itu secara umum. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 155 kalau tidak salah, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, wahai manusia, seluruh manusia, walanabluwannakum, niscaya kami akan menguji kalian semua minal khaufi, dari segala rasa takut. Kita takut. Misalnya ketika kita mau hijrah, itu pasti rasa pertama meninggalkan hal-hal yang sudah kita senangi. Ketika kita sudah berubah untuk baik, kita akan meninggalkan apa? Akan rasa takut meninggalkan ketenangan. Yang tak pernah sholat, tiba-tiba sholat 5 waktu. Itu kan rasa takut. Walju', rasa lapar. Kenapa lapar? Lapar ini bukan cuman mengisi perut teman-teman, tapi lapar artinya juga bisa teman-teman kita akan berkurang. Nggak ada lagi teman kita, udah berkurang. Karena orang-orang di sekeliling kita ketika kita hijrah, itu akan menjauhi kita. Apa tadi? Walanabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya rezeki. Bagaimana tidak? Orang yang biasanya main judi tiba-tiba tinggalkan judinya. Yang biasanya main riba tiba-tiba tinggalkan ribanya. Yang biasanya kerjanya nauzubillah tiba-tiba tinggalkan. Ketika itu wa naqs, berkuranglah hartanya. Itulah ujiannya. Ini secara individu langsung kepada kita nih, personal ketika mau hijrah ini kecewaan. Kemudian apa? Wa naqs minal amwal was samarat, dan terkadang upaya yang kita buat itu bisa saja diambil orang lain karena kita berhijrah. Oke, tapi walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqs minal amwali wal anfusi was samarat. Perhatikan ayatnya, wa basyirus sabirin. Apa tujuan ujian itu? Ujian itu dibuat untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka ketika sudah, perhatikan teman, di surah Ar-Ra'du kalau nggak salah di ayat 104 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau nggak salah, bukan salah saya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kalian yang sudah. Jadi kita yang sudah teruji dengan kesabaran, dengan semuanya tadi yang sudah Allah berikan kepada kita sehingga kecewaan itu sudah hilang. Kemudian apa kata malaikat ketika masuk surga? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke surga dengan apa? Cuman satu, dengan kesabaran. Maka teman-teman semuanya, ujian yang tadi yang menimbulkan teman-teman kecewanya inna lillahi wa inna raji'un, itu
Dua akibatnya. Pertama, itu dalam Al-Quran untuk meninggikan derajat teman-teman di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau sabar teman-teman akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Inilah untuk gambaran ketika mau kita sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, ketika kita sudah kecewa dengan satu orang, baik, ini saya tidak bisa mengklarifikasi karena ini judul kan, maka saya bagi kecewa karena orang. Yang pertama mungkin gara-gara ditinggalkan, yang kedua karena mungkin diambil haknya, yang ketiga karena mungkin apalagi ya, kekecewaan. Banyak segala hal yang membuat kecewaan satu orang. Apakah pantas kita untuk menutup hati ke seseorang? Maka di sini hukumnya aridah, hukum mendatang. Tetapi hukum asalnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Kita ini makhluk sosial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermuamalah satu sama lain. Tidak boleh menutup hati kepada orang banyak. Tetapi pada konteks ini kita akan membagi klasifikasinya. Apabila kita menutup hati kepada orang-orang, misalnya yang menimbulkan mafsadat kepada kita, kerusakan kepada kita. Misalnya nih, kita sudah hijrah, sudah taubat karena kita, atau misalnya kita disakiti satu orang nih. Disakiti satu orang dan betul-betul sudah sakit sekali. Misalnya pacar kita, dia udah meninggalkan kita. Tapi aku nggak menganjur, jangan pacaran haram ya. Nah, ketika sudah misalnya diuji dengan itu, diuji dengan tadi ditinggalkan dengan itu, apakah kita menutup kepada hati orang lain? Apabila itu orang yang datang itu menimbulkan mau berpacaran lagi, itu itu harus ditutup. Maka hukumnya di situ wajib untuk ditutup. Karena apa? Itu untuk ijtinabun nawahi, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada orang yang pengen menghalalkan Anda, misalnya nih perempuan menghalalkan perempuan, atau misalnya laki-laki pengen menghalalkan orang lain, dan betul-betul hukum baginya itu sudah wajib untuk menikah, lantas dia menutup hatinya, maka ini hukumnya haram untuk menutup hatinya. Tidak boleh. Hukumnya ada sesuai dengan kebutuhan. Makanya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum sesuatu itu selagi tidak ada hal yang mengharamkan, tidak ada hal yang mengharamkan atau menghalalkan, atau tidak ada hal yang mengharamkan dan tidak ada hal yang mewajibkan, maka hasil hukumnya itu adalah ibahah. Ibahah artinya boleh. Boleh saja. Maka kalau misalnya teman-teman menutup hati ke segelintir orang yang menurut teman-teman orang-orang ini menimbulkan mafsadat, mengajak teman-teman untuk lebih kecewa lagi, maka tinggalkan. Tapi kalau untuk mengajak kebaikan, maka haram hukumnya untuk menolak orang-orang yang mengajak kita kebaikan tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak bisa menjas langsung haram, tidak. Tapi hukum dasarnya itu adalah tidak boleh menutup hati ke seluruh orang. Nah, mana bisa kita tutup hati ke semua orang? Kalau tutup hati semua orang, hiduplah sendiri kita di hutan sana. Makanya itu pun nggak bisa. Hidup di hutan sana, kalau kita sakit siapa yang mengobati? Kalau misalnya kita butuh sesuatu, siapa yang, mohon maaf saja, kerabat kita butuh kacamata. Nggak bisa, makanya butuh kita orang lain pada hakikatnya. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk masalah kecewa, saya pun merasakan kecewa yang merasakan teman-teman yang menusuk kecewa sini. Tapi yakinlah kalau teman-teman sabar, dan itu sudah saya rasakan semuanya. Kalau ada waktu mungkin berbagi sharing lebih baik. Cuman nggak ada waktu, kita tutup saja karena di sana mungkin sudah jam 9, ada yang jam 10 karena ada yang istirahat dan lain sebagainya karena waktu malam, dan masih ada rentetan, kecuali memang kalau mau lanjut. Nah, saya cuma satu nasihat saya, ketika memang ada kekecewaan, yakinlah Allah tidak akan memberikan ujian kepada makhluk kecuali makhluk tersebut sanggup untuk melewatinya. Pertama, dan tidaklah Allah memberikan ujian kepada seseorang kecuali Allah memberikan jalan keluar baginya. Dua, maka teman-teman semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ma'al usri yusra, atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian, cobaan kepada seorang hamba kecuali dia sanggup untuk melewatinya. Maka semuanya pasti punya ritme masing-masing, dan masa di saya pun sudah saya lewati ketika saya sabar dan tidak membenci, tidak mencela seseorang, dan saya merasakan nikmatnya. Subhanallah, tabarakallah, apa yang saya berikan. Bahkan mungkin saya berada di sini itu berkat kesabaran saya dengan ujian yang saya terima. Dan semua yang ada saya dapatkan sekarang itu dengan
apa yang sudah saya terima. Maka itu pesan saya teman-teman, jangan sempat down karena Allah tidak suka dengan hambanya yang lemah. Harus kuat semuanya. Sebesar apa ujian teman-teman? Kalau dibandingkan dengan saya mungkin masih kalah teman-teman semua. Iyalah. Mungkin sekian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas lama, dan mudah-mudahan Allah mengganti kesabaran teman-teman. Karena hakikatnya kalau enak itu memang kelihatan wajahnya, biar interaksinya enak gitu. Karena lebih enak itu langsung memang jamaahnya kelihatan, biar interaksinya dekat. Oke, sekian teman-teman semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua kuat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, begitu juga dengan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas materi yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Afwan Ustadz, untuk sesi tanya jawab ini kita batasi atau bagaimana? Ada yang ikut bagaimana apa aja orang kakak dari pihak penyelenggara aja. Baik. Untuk sesi tanya jawab ini Ana batasi 5 pertanyaan, 2 melalui on mic dan 3 melalui pertanyaan di kolom komentar. Untuk on mic bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti moderator akan mempersilahkan untuk bertanya. Baik, karena sudah ada yang mengangkat tangan, Ana persilahkan kepada Ukti Aini untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhali. Baik, sepertinya Ukti Aini sedang terkendala jaringan, Ustadz. Ana beralih ke yang lain. Ana persilakan kepada Ukti Dimei untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah salah ketika seseorang yang paham agama, tapi dia memang paham agama, Ustadz, tapi dia selalu ngechat-ngechatin. Apakah salah kita untuk menjauhinya atau tidak, Ustadz? Itu bagaimana? Satu lagi, Ustadz, bagaimana cara move on, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, langsung dijawab Kak atau gimana? Naam Ustadz, langsung dijawab saja. Oke. Terima kasih untuk Kak siapa tadi namanya, Kak? Kak siapa tadi namanya? Kak Dimei, Ustadz. Oh, Kak Dimei. Kak Dimei, Masya Allah, ini kayaknya memang betul-betul dari lubuk hati paling dalam ini, Kak, ya. Belum bisa move on. Kayaknya salah satu penyebab Kakak hadir di sini tuh gara-gara masih belum bisa move on. Oke, yang pertama kakakku untuk perihal untuk mengechat, mohon maaf Kak. Manusia ini itu tidak luput yang disebut dengan hawa nafsu. Dan memang ketika penciptaan manusia ini adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Dalam artian bukan Allah tidak bisa lebih murni, ada bisa, cuman di kalangan beberapa golongan yang Allah ciptakan makhluk ini yang paling sempurna adalah manusia. Manusia memiliki nafsu dan akal. Nah, inilah yang mengakibatkan terkadang ketika nafsu lebih besar daripada akal, mengakibatkan ilmunya akan turun. Alhamdulillah sangat besar artinya. Dan mohon maaf para ustadz juga, kenapa bisa orang yang hafal Quran bisa melakukan hal-hal yang tidak baik? Mohon maaf seperti yang
terjadilah perang itu. Karena memang satu faktor lingkungan, yang kedua faktor memang sudah gen, yang ketiga banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan orang itu tidak bisa ilmu yang dia punya tidak bisa mengcover hawa nafsunya karena begitu besar. Orang-orang pondok terutama orang-orang pondok itu karena tidak pernah berinteraksi dengan lawan jenis tiba-tiba keluar ilmu itu akan hilang karena kesenangan. Jangankan kita, iblis saja yang ilmunya subhanahu wa ta'ala itu bisa hilang dengan satu tanpa ujian loh itu. Dengan cuman kesombongan saja hilang semuanya. Dengan begitu ilmunya, dengan begitu besar ilmunya. Apalagi ya kita yang ilmu kita yang tidak ada secuil, tiba-tiba diuji dengan nafsu yang begitu besar. Sehingga subhanallah itu ujian yang sangat besar. Makanya sebagai ikhwah, sebagai perempuan, akhwat ini, salah satu caranya ketika memang ada orang yang seperti ini, yang paling baik posisinya adalah menjauhi. Mohon maaf. Kenapa perempuan itu diberikan aurat begitu banyak? Ada kira-kira yang tahu? Ada yang tahu? Perempuan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala aurat banyak karena memang seluruh anggota badan perempuan itu dibekali dengan hal yang membangkitkan syahwat bagi laki-laki. Perhatikan, ketika Nabiullah Adam alaihissalam itu di dalam surga, kita kembali ke nenek kita, ke kakek kita, karena kakek kita lah sebagai contoh kita. Dan itu di surga, ada hikmah besar di sini. Kakek kita itu ketika diciptakan, itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, cuma satu yang dilarang. Dilarang memakan buah. Iblis mengatakan buah khuldi, buah yang kekal. Maka disebutlah buah khuldi. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali iblis laknatullah alaih menggoda Nabi Adam alaihissalam, sama sekali tak pernah tergubris untuk memakan buah khuldi ini. Saking kuatnya iman seorang laki-laki ini. Tetapi perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kurang sempurnaan Nabi Adam di surga, kemudian menciptakan pasangannya yaitu Hawa, nenek kita. Perhatikan, ketika Hawa yang menguji, sebelum diuji Adam langsung memakan buah khuldi. Berkali-kali Adam ini digoda sama iblis, tetapi tak pernah runtuh. Iblis itu orang cerdas, orang yang kita lah ini, yang sudah sering digoda. Saking cerdasnya beliau itu, bahkan hal yang baik pun menurut kita itu justru buruk. Karena saking cerdasnya. Tapi Nabi Adam selalu tak pernah goyah keimanannya. Tapi perhatikan ketika sudah diciptakan Hawa yang meminta untuk Adam memakan buah khuldi, cuma permintaan, bukan digoda, langsung dimakan. Menunjukkan apa? Bahwasanya perempuan itu pusatnya hawa nafsu laki-laki. Makanya laki-laki itu disuruh untuk menikah. Makanya aurat perempuan itu lebih banyak daripada aurat perempuan. Mohon maaf, laki-laki ini jangankan digoda. Nggak digoda pun lewat saja terkadang. Udah error orang laki-laki, apalagi digoda. Nah ini permasalahannya. Terkadang kita memang tidak menggoda, tapi ketika kita mempost di sana-sini, dilihat orang lain, oh cantik, sehingga mengakibatkan dia mencet sana-sini. Nah itu yang mengakibatkan timbulnya tadi pencet. Nafsunya lebih tinggi daripada ilmunya. Maka apakah langkah kita yang terbaik, langkah terbaik adalah menjauhi, kalau bisa menasihati, seperti itu. Ini yang pertama, jawaban pertama. Jawaban yang kedua itu adalah cara untuk move on. Cara untuk move on itu sangat berat sekali. Saya pernah sudah merasakan. Itu berat sekali. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal, cara yang paling utama itu tidak ada yang tidak bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu baca Quran. Banyak orang baca Quran tetapi tidak tenang jiwanya karena kurang syaratnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Untuk mendapatkan ketenangan hati itu adalah dengan mengingat Allah. Kita sholat, tetapi sholat kita itu cuma kewajiban, bukan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat itu karena merasa itu orang tuaku, itu apaku. Kita baca Quran itu karena lagi sedih. Baca Quran wah udah galau kali. Mana bisa tenang hati kita? Hati kita bisa tenang ketika memang tujuan utama kita karena Allah SWT. Ya Allah, tidak ada lagi tempat pengaduanku. Tidak ada lagi tempat bersimpuhku. Tidak ada lagi aku tempat percurhatanku. Tidak ada lagi yang bisa menguatkan hatiku kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Maka dengan membaca Quran ini aku memohon pertolongan dengan menyebut namamu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca Quran ini. Baca Qurannya. Insyaallah akan tenang, sholat qiyamul lail, kayak Rasulullah. Rasul pun ketika dia punya problem, qiyamul lail beliau. Tapi qiyamul lailnya bukan karena ujian, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tenang. Yang kedua, perhatikan teman-teman. Rasul itu pernah ditanya para sahabat,
Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang sangat abid, orang yang sangat agamanya sangat baik sekali di mata. Tetapi doanya tak pernah diijabah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana diijabah? Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhum haramun. Bagaimana mau diijabah sedangkan makanannya saja makanan yang haram? Bagaimana mau diijabah minumannya minuman haram? Bagaimana mau tenang hatinya pakainya pakaian yang haram? Dan itu juga harus diperhatikan teman-teman. Doa kita, ketenangan kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dulu kitanya. Sudah betul-betul baik apa belum? Ada enggak yang haram di dalamnya pikiran kita semuanya? Maka itu pertama tadi harus diperhatikan. Mau doa, mau kita menenangkan jiwa, perhatikan dulu. Itu. Oke, mungkin itu untuk kakak baca Quran, terus habis itu, tapi baca Qurannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena memang belum move on. Kedua, perbanyak sholat, qiyamul lail, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat dan lain sebagainya. Mungkin sekian. Terima kasih kak soalnya. Kira-kira ada lagi yang kurang pas atau ada yang mau tanya lagi? Ngantuk atau gimana kak ini? Halo, ada suara? Baik, baik. Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan katsiran atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, Ana beralih ke pertanyaan di kolom komentar, Ustaz. Izin membacakan. Pertanyaan yang kedua dari Ukhti apa ya? Dari Ukhti Devira Putri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita menguatkan hati dengan celaan orang di saat kita hijrah? Mereka yang bilang kalau kita tidak pantas berubah, tidak pantas memiliki teman hijrah karena dosa di masa lalu yang teramat banyak. Dan apakah benar dosa kita di masa lalu kita itu nggak akan diampuni Allah? Kepada Ustadz Arif Ashari dan Tafadhol Masykurah. Masya Allah, tabarakallah. Memang ujian orang-orang hijrah ini sangat berat sekali. Karena biasanya cacian makian itu datang karena orang yang mencaci itu tidak bisa sampai ke level kita. Tapi kalau sudah di level kita baru nanti mereka ajabah, mereka akan kaget. Masya Allah bisa dia berubah sebagian baru kita. Jadi teman-teman, mungkin saya memberikan i'tibar. Ada salah satu sahabat mulia Rasulullah SAW sebelum masuk Islam itu adalah orang yang paling gigih pengen membunuh Rasulullah. Sebelum Islam pengen membunuh Rasulullah, mencaci, pengen membunuh, bahkan saking bencinya dia pedang itu kalau dia terhunus pengen ke lehernya Rasulullah saja. Karena qadarullah, tapi qadarullahnya tidak sampai, tidak pernah menjumpai Rasulullah ketika pengen hendak membunuh Rasulullah. Dan ketika dia masuk Islam, dia tak pernah pengen meninggalkan Rasulullah, selalu pengen di samping Rasulullah. Tak pengen pernah meninggalkan Rasulullah. Bahkan ketika wafatnya pun beliau pengen dimakamkan di samping Rasulullah, dan sekarang makamnya pun di samping Rasulullah. Kira-kira siapa itu teman-teman? Siapa itu kira-kira? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah orang yang taubat, orang yang hijrah, teman-teman. Dia itu adalah orang yang hijrah yang dulunya membenci Rasulullah, membencinya, sempat pengen membunuh Rasulullah, tetapi di akhir hayatnya karena dia cinta kepada Rasulullah, dia pengen hidup. Kemana Rasul, dia selalu di depannya. Ketika berperang dengan Rasulullah, dia selalu di depan. Ketika Rasul butuh sesuatu, setengah hartanya diberikan. Ketika butuh sesuatu, diberikan semuanya. Apa yang disukai Rasul diberikan. Itu agama Islam ini. Itulah Rasulullah. Lantas teman-teman yang hijrah tadi yang mengatakan dia tidak pantas untuk masyarakat, tidak pantas untuk taubat, tidak pantas untuk hijrah. Pertanyaannya, ada nggak teman yang pengen hijrah itu pengen membunuh Rasul? Tidak. Tidak sekecil itu pun Allah terima. Tidak sebesar itu pun Allah terima taubatnya. Apalagi, mohon maaf, ada sebuah riwayat walaupun Israel tapi menjadi pelajaran bagi kita. Ada dulu orang yang suka membunuh orang. Orang pemabuk, pejudi, pembunuh, dan suka perempuan. Beliau itu telah membunuh 99 orang. Suatu ketika terbit hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika bertanya dia kepada seorang ustadznya ini orang yang abid ahli agama, tetapi ilmunya belum mencukupi. Sehingga ketika beliau ditanya, apa kata beliau? Taubatmu tidak akan pernah diterima. Marah dia, dipenggalnya kepalanya. Jadi genaplah 100, dibunuh dia. Karena pengen bertaubat dia, hijrahlah dia. Karena dia tahu ada seorang ustadz, alim alamah di negeri sana. Maka hijrahlah dia. Ketika dalam perjalanannya menuju ke negeri itu, tiba-tiba Allah SWT memanggilnya mencabut nyawanya. Ketika itu para malaikat turun dua, memperebutkan dia. Satu mengatakan dia min ahli surga, satu mengatakan min ahli nar. Maka mengadu kepada Allah SWT, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini min ahli nar. Seumur hidupnya dia melakukan maksiat, dia membunuh orang, melakukan ini, melakukan itu, dan dia meninggal belum bertaubat, maka dia adalah penghuni. Nah, datang mereka satu lagi, tidak ya Allah, dia ini adalah hambamu yang bertaubat, gigih ingin bertaubat kepadamu, dia meninggalkan kampungnya untuk bertaubat, dan dia sudah dekat dengan taubat, tetapi qadarullah belum lagi bertaubat, belum lagi belum lagi dibimbing, sudah Allah panggil, sudah engkau panggil ya Allah. Maka lantas Allah memerintahkan, coba ukur mana lebih jauh antara dia jalannya sudah lebih jauh ke arah taubat atau basis sedikit. Jadi hijrahnya itu kalau digambarkan udah ada belum setengah jalan dia ke tempat taubat itu jalan lintasnya. Kalau misalnya ini ke Madinah udah sampai memang ke Aspan, kalau misalnya dari sini ke Mekah udah ada belum dia 70% dalam perjalanannya. Maka ketika diukur qadarullahnya melebihi dari setengah, lebih dekat kepada ke taubat, maka Allah Subhanahu wa taala dia min ashabil jannah. Apakah hambanya yang hijrah itu pernah membunuh orang? Apakah hambanya orang yang pernah melakukan dan sebagainya? Allah itu Tawwab. Bahkan Allah mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya istighfarlah karena Allah SWT itu Maha penerima taubat. Taubat hijrah saja. Kemudian cara kita untuk berhijrah itu cari bi'ah lingkungan yang terbaik untuk tetap kita. Memang susah mencari lingkungan yang baik. Makanya hijrah itu terbagi menjadi dua. Hati dan iman kita hijrah, yang kedua fisik kita hijrah. Jauhi. Masuk pondok, masuk isi, berteman dengan baik. Lingkungan itu sangat penting sekali. Dan selalu taqarrub ila Allah, baca Quran. Dan saya pernah bawa jamaah itu sebelum dia hijrah itu pakainya subhanallah. Sangat pergaulannya parah sekali. Ketika awal-awal hijrah itu masih saya bimbing. Alhamdulillah sekarang sudah mulai siqah, mulai tak pernah ditinggalkan, jilbabnya sudah kuat. Alhamdulillah, salatnya tak pernah tinggal. Karena ketika dia curhat itu, subhanallah ujiannya inna ilaihi rajiun. Tapi alhamdulillah tidak ada tidak ada upaya yang tidak menuai hasil. Pasti Allah berikan hasil yang terbaik. Ya, sekian, terima kasih. Halo Kak, Masya Anda Allah. gini. Afwan Ustaz, Ya Kak, lanjut Kak. Afwan Ustaz, sudah selesai menjawabkah? Udah Kak, udah. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, anak ke pertanyaan yang ketiga dari Uhti Cynthia Lestari. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Hukum memaafkan tapi menolak untuk berjumpa. Adapun kita menjaga jarak dengannya bukan memutus tali silaturahmi, melainkan untuk menjaga diri kita untuk tidak mengingat kembali dengan hal-hal yang menyakiti. Apakah boleh Ustadz? Pada Ustadz Aris Azhari dipersilahkan, tafadhol masykurah. Masya Allah, makasih Kak soalnya Kak. Nah, terkait hal seperti ini lagi-lagi saya sebutkan tadi. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu doa yang diajarkan Rasulullah kalau tidak salah itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang pemaaf karena Allah itu adalah orang pemaaf. Dan kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada orang-orang yang bermaafan, memang lebih bagusnya itu adalah saling tasafuh. Kalau laki-laki perempuan bukan tasafah ya, bukan saling bersentuhan, tapi kalau laki-laki itu saling salam-salaman. Menunjukkan memang antara keduanya saling memaafkan satu sama lain. Tapi kalau seandainya memang dalam konteks permasalahan seperti kakak tadi,
Kalau seandainya lawan jenis laki-laki atau misalnya teman atau yang lain, kalau seandainya jumpa sama dia, tapi dalam konteks online dia sudah maafkan, sudah sama-sama ridho, sudah sama-sama memaafkan satu sama lain, tapi tidak jumpa. Takut kalau seandainya jumpa itu masih menimbulkan perkara. Perkara ini terbagi menjadi dua terkadang. Perkara timbul di kakak ketika melihat dia, oh bangkit lagi, dan itu belum maaf namanya kak. Atau perkara kedua ketika jumpa dengan kita malah dia yang kebakar kembali. Oh, orang ini dulu yang seperti ini. Nah, itu berarti belum ada kalimat maaf di situ. Maka ketika terjadi problem seperti ini, ketika sudah online memang sudah terjalin, sudah baik, takutnya ketika berjumpa kembali itu menimbulkan huru-hara kembali, maka lebih baik jangan dijumpakan dulu. Tunggu sampai sebentar dijumpakan, salin, lanjut kembali silaturahmi yang sudah putus lama tadi. Kembali dierapkan kembali. Seperti itu, Kak. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum, wa jazakallah khairan katsiro atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, anak ke pertanyaan yang keempat dari Uhti Hamidah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan izin bertanya. Bagaimana jika ada seorang akhwat yang menyukai seorang ikhwan? Dan bahkan dia hanya ingin dia satu-satunya sampai kapan? Bagaimana ini maksa aja. Ceritanya maksa ini kak ya? Nah, Ustadz, bagaimana hukumnya dan apakah punya pemikiran seperti itu berdosa, Ustadz? Mohon pencerahannya kepada Ustadz Aris Azhari, dipersilahkan. Tafadhol masykurah. Oke, terima kasih kak. Oke, kita beralih ke pemimpin pemimpin para perempuan masuk surga nanti, yaitu Khadijah. Khadijah, kalau kita bercerita awal mula menikah dengan Rasulullah SAW, itu siapa yang dulu menyampaikan rasa? Rasul kah atau Khadijah kah? Rasulullah SAW. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Ketika melihat bahwasanya Rasulullah ini memiliki sifat yang subhanallah, tabarakallah, ditambah lagi memang dengan kejujurannya, tambah lagi dengan wajah paras yang sangat tampan sekali, tingkah laku yang lembut, kata-katanya yang baik, tiba-tiba terbesitlah hatinya untuk melamar Rasulullah. Perhatikan, yang ketika Khadijah menyukai Rasulullah, bukan dia yang menyampaikan, bukan dia yang mengejar-ngejar, tapi dengan apa? Disampaikan kepada pamannya Rasulullah. Jadi pamannya yang melamar Rasulullah melalui Khadijah. Apa arti hikmah di balik ini? Seorang perempuan ketika mencintai seorang laki-laki tidak haram hukumnya. Itu hal yang lumrah. Allah menciptakan perasaan ini karena memang untuk menyukai dan untuk membenci, membenci yang buruk dan menyukai yang baik dan hal-hal lain sebagainya. Itu karena ada timbul perasaan. Allah menciptakan itu karena hal yang lumrah. Boleh mencintai. Tapi apakah boleh mengejar laki-laki? Itu tidaklah tabiatnya perempuan. Yang mencari tabiatnya itu adalah laki-laki. Ketika disampaikan, maka yang mencari siapa? Rasulullah. Rasul yang mencari naharnya, menkhidbah kembali Khadijah. Kemudian barulah menikah orang itu. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dari surga, Adam diturunkan di mana? Daerah Hindia, Kashmir. Hawa diturunkan di mana? Jeddah. Diperjumpakan di mana? Di Arafah. Arafah itu kalau jalan kaki dari Arafah ke Jeddah itu cuma 6 jam jalan kaki loh. Kalau dari Arafah ke Hindia atau ke Kashmir itu jalan kaki kayaknya 6-7 bulan. Jauh sekali. Kemudian kenapa Allah jumpakan itu? Hikmah kembali. Kalau kita belajar dari situ, seorang laki-laki itu mencari kekasihnya, mencari seorang perempuan, itu jauh lebih besar upayanya daripada seorang perempuan. Kalau dipresentasikan 95/5%. Saking memang boleh perempuan mencintai, tetapi itu bukan untuk mengejar-ngejar sehingga menimbulkan merendahkan derajatnya sebagai perempuan. Dan orang pun ilfil. Lantas apakah berdosa kita meminta doa? Tidak, minta saja kepada Allah SWT. Allah itu tidak pernah melarang berdoa. Selagi doanya yang baik, maka itu Allah akan berikan kesan yang baik. Kata Allah SWT, wa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Apabila seorang hamba meminta kepadaku, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i jada'an. Aku akan mengijabah doa apabila dia meminta kepadaku.
Makanya minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah menakdirkan dia untuk kita, Allah pasti berikan, dia kasih jalan, kasih jalan. Tapi kalau bukan Allah menakdirkan sama dia, udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak usah dipaksakan. Kenapa? Allah tidak mengijabah doa itu karena ada 3, teman-teman. Yang pertama, kita salah di berdoa, belum introspeksi diri. Seperti yang saya katakan tadi. Kita berdoa tidak dijabah doa kita. Yang pertama itu karena mungkin ada di antara kita pakaian kita masih haram. Makanan kita masih haram, minum kita masih haram, anggota badan kita yang kita lakukan, misalnya apa namanya, yang ada aksesoris kita itu masih haram. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah menggabungkan hal yang buruk kepada yang baik, maka tidak dijabah. Yang kedua, tidak Allah ijabah karena masih menunggu. Terkadang Allah menunggu kesabaran kita. Allah meminta terus. Dan ketika kita sudah udahlah, pasrahlah, aku nggak usah lagi lah. Ketika sudah rendah, makanya Allah menunggu, sudah cocok belum kita dengan si beliau, sudah pas belum nggak timingnya. Karena ketika dipaksakan, itulah yang mengakibatkan kadang mereka mudah cerai, kadang mereka ini meninggal, kadang ini penyakitan, kadang ini ada ujian tertentunya. Maka ketika kita berdoa Allah tidak ijabah karena ada. Maka yang ketiga itu ketika tidak Allah ijabah karena ada yang lebih baik. Itulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang kita cintai itu belum tentu terbaik bagi kita. Terkadang apa yang kita benci itu justru itu yang terbaik bagi kita. Makanya kalau misalnya Allah tidak memberi dia jodoh kita, jangan dipaksakan, doakan saja. Jangan, enggak usah malah stres kita. Apakah Ustaz pernah merasakan itu? Oh tidak. Tapi saya pernah merasakan dikala lebih parah daripada itu. Tapi bukan masalah cinta-cintaan, ada. Subhanallah, tabarakallah. Sekian, mudah-mudahan kakaknya masih optimis tetapi tidak menimbulkan, tidak merendahkan mbaknya sendiri, kemudian tidak menurunkan harkat martabat dan tidak membuat orang lain ilfil. Berdoa saja dan sampaikan kepada pamannya bahwasanya mbaknya itu suka sama kayak Rasulullah. Oke, ada lagi soalnya? Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, tanya ke pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Dari Ufti Sindirati, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana Dari tadi ukti-ukti aja. cara kita mengetahui perbedaan Kak, antara nanti satu lagi laki-laki Kak ya. seorang lain karena kecewa dengan menutup diri karena ada yang kuat mendoakan kita agar menjaga hati kita untuk beliau. Kepada Ustadz Arif. Oh. Gimana tadi Kak? Ulangi Kak. Mohon maaf Kak. Aduh, sorry. Yang tadi di cancel Ustadz ya. Oh, geser, terserah. Bagaimana Ustadz? Ana persilakan kepada Ufti Saiful. Ufti Ahi Saiful untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas materi yang telah Ustadz sampaikan tadi. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya, Ustadz, bolehkah saya bercerita tentang kekecewaan saya? Ahlan. Kalau tidak mau saya, mudah-mudahan jadi iktibar bagi kita semua. Kalau jadi pelajaran, ahlan. Sekarang saya sedang menyukai seorang perempuan. Sebelumnya saya juga pernah ketemu dengan beliau. Awal saya bisa menyukainya, dia itu baik, soleh, berbakti kepada orang tuanya. Tetapi baru sebulan kemarin rasanya, ketika saya mengetahui dia telah memilih orang lain kebanding saya, Ustadz, saya rasanya kayak tertekan sekali. Nah, pertanyaannya, Ustadz, gimana caranya saya mengikhlaskan seseorang yang sangat saya inginkan itu
Soalnya ketika saya mencoba untuk melupakannya, malah semakin datang terus-menerus kepikiran saya, Ustaz. Terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih Mas Mas Saiful. Soalnya mudah-mudahan ini juga menjadi etibar bagi kita. Saya pernah merasakan, bukan pernah sih, ini memang faktornya. Mencintai seorang itu hal yang lumrah. Karena kita nama juga manusia biasa. Pasti ada timbul rasa. Kalau kita orang yang sehat, pasti menyukai lawan jenis. Cuman bagaimana kita menjalaninya yang menjadi pertanyaannya. Kalau jadi dengan baik, dengan sesuai dengan syariat, baik-baik. Insya Allah, kalau tidak, maka tidak. Lantas, kembali kita ke soal yang tadi masnya itu, ketika sudah hal seperti itu, lantas bagaimana cara kita untuk mengikhlaskannya? Jadi gini mas, bunga tak setangkai, hilang satu tumbuh 1000. Memang orang yang kita cintai, orang yang sudah tumbuh di hati kita, itu tak akan pernah sama persis dengan orang yang akan hadir. Itu sudah menjadi jaminan. 100% akan bisa sama dengan itu. Kalau kita sudah mencintai seseorang. Nanti bagaimana? Jadi mencintai Rasul itu pernah ditolak loh. Rasul, kita kembali kepada Rasul. Karena kedua kita Rasul. Rasul itu ditolak sama pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Abu Thalib memiliki anak namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini itu rumahnya itu di Masjidil Haram. Disitulah dulunya Rasulullah Isra. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Ummu Hani ini ada di IG saya karena buat gambarnya. Nah, pernah buat konten di situ, tapi nggak secara detail menceritakan. Rasul itu melamar 2 kali ke Abu Thalib, saking sukanya Rasulullah kayak Ummu Hani ini, karena baik sekali. Tapi lagi-lagi memang karena Abu Thalib ini utang budi sama salah satu suku, maka diberikan. Lantas apa yang diberikan Rasul? Maka Rasul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, ada bukan. Maka Allah memberikan kekasih. Penggantinya kekasih yang lebih subhanallah tabarakallah itu Khadijah. Perhatikan, ketika di dalam problem begitu besar, itu yang selalu hadir di hatinya Khadijah. Dan ketenangan Rasulullah itu di Khadijah. Ketika Khadijah wafat, ketika beliau punya problem, tempat pengaduan dia ke Allah. I'tikaf. Ketika Khadijah ada tempat pengaduannya Khadijah dan kepada Allah. Sampai memang lembutnya. Maka emasnya pun jangan sempat beranggapan bahwasanya dia itu adalah orang yang terbaik. Memang susah saat ini, Mas. Cuman perlu ditanamkan di dalam hati bahwasanya sesuatu yang tidak menjadi milikku itu bukanlah yang terbaik bagiku. Sesuatu yang sudah menjadi milikku, maka itu adalah yang terbaik bagiku. Tanamkan dalam hati itu, Mas. Pejamkan mata, jangan lirik ke kanan kiri. Mas, kalau di posisi saat ini melihat perempuan secantik apapun, itu pasti hambar rasanya. Maka bagaimana caranya kalau Mas memang pengen menikah seseorang ya, pengen betul-betul sudah ke taraf menikah seperti itu, maka bagaimana caranya? Taqarrub ilallah. Sering Mas baca Quran untuk melupakan yang move. Sering ketika sering alhamdulillah. Maka lagi-lagi saya bilang tadi, kenapa kita sering tapi masih merasakan itu? Karena tujuan utama kita, mungkin kita sering i'tikaf, sering baca Quran, sering sholat, itu gara-gara sudah timbul ujian tadi. Itulah ujian itu. Itulah ujian. Nah, ketika sudah timbul ujian, baru kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, saya berikan analoginya. Tahu karet per itu, Pak? Kalau apa sih dibilang itu? Per itu ketika atau karet itu ketika semakin ditekan ke bawah, semakin diuji dia, semakin ditekan ke bawah, itu akan naik ke atas atau lompatannya akan naik ke atas. Maka Mas pun saat ini ketika sudah ditinggal, ada rasa kecewa, itu masih ujian Mas mendapatkannya. Ketika Mas sudah berhasil melewati ujian ini, berarti taraf Mas levelnya sudah tinggi. Makanya tadi tanamkan dulu dalam hati. Kita sebelum melakukan sesuatu punya mindset dulu. Kita mau sekolah harus ada dulu cita-cita kita. Saya pengen jadi ini baru sekolah kita memiliki lahan ini punya mindset ke depan. Aku pengen nanam jauh sini, aku pengen ternak di sini, barulah digarap dia. Kalau tidak punya plan tidak bisa. Maka Mas pun ketika pengen melupakan dia, tanamkan mindset di awal itu, sesuatu yang bukan milikku berarti bukan yang terbaik. Ngapain kita perjuangkan yang bukan terbaik bagi kita? Tetapi kalau dia milikku, maka dia akan datang kepadaku dan dialah yang terbaik bagiku. Sini banyak
mbak-mbak di sini aja dipilih nanti Mas, mana tahu Masnya selalu orang baik. Terima kasih Ustadz. Semangat terus Mas ya, jangan galau. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, kabar-kabari saja. Tapi mohon maaf, besok Ana sudah bertugas jamaah haji. Jadi kalau misalnya butuh sesuatu nanti, teman-teman semua jangan lupa di chat di IG saja. IG saya itu soal aktif, cuman kalau misalnya ada jarang Ana balas, mohon maaf. Karena sekian banyak yang ngechat soalnya, mohon maaf. Jadi pasti direspon insya Allah nanti kalau selagi masih kelihatan. Bisa nanti di sana juga dibahas. Oke, gimana kira Mas? Sudah terjawab? Nah Ustadz, terima kasih Ustadz. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum, wa Jazakallahu Khairan Katsira atas semua jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian closing statement kepada Ustadz Aris Azhari Harahap. Dipersilahkan untuk menyampaikan kata-kata motivasi atau nasihat untuk kita semua. Pada Ustadz Aris, dipersilahkan. Tafadhal masykur. Oke, untuk closing statement, perhatikan teman-teman. Ketika kita membutuhkan atau mencintai atau menginginkan atau punya planning besar ke depan harapannya, maka kita cuman diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah upaya ikhtiar, bukan hasil. Seseorang yang selalu mengharapkan hasil, maka dia akan terlena di dalam kekecewaan. Tapi orang yang sabar di dalam ikhtiar, setidaknya dia akan mendapatkan yang pertama itu adalah pahala. Yang kedua itu akan mendapatkan kenikmatan dari upayanya. Itu yang didapatkan. Maka saya ulangi, kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mencintai, memiliki cita-cita besar, memiliki hobi besar, memiliki hal yang kita inginkan besar. Tujuan kita cuma satu, ikhtiar, maka hasil itu adalah campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba yang dhaif tidak diperbolehkan untuk mengikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggal usaha saja. Adapun hasil jangan diminta agar jangan kecewa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah seseorang yang berpegang teguh atau berharap atau dia meminta kepada batu, maka batu akan hancur. Seseorang yang berharap, berpegang teguh, berkeluh kesah kepada gunung, gunung juga akan hancur. Seseorang yang berpegang kepada pohon, pohon akan tumbang. Seseorang yang berpegang teguh kepada pangkat, pangkat pun akan hilang. Seseorang yang berpegang teguh pada harta, harta pun akan fana. Maka carilah berpegang teguh, carilah tempat terbaik, curhat terbaik, carilah tempat motivasi terbaik, carilah apalagi permintaan yang terbaik, keluh kesah yang terbaik kepada yang tak pernah mati, yang tak pernah hancur, yang tak pernah binasa, yang tak pernah panah, yang tak pernah hancur. Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir untuk teman-teman, ini yang terakhir untuk teman-teman. Ujub memang tidak diperbolehkan, tetapi memiliki cita-cita harus yang tinggi. Saya terkesan, dan ini sebagai moto hidup saya, role model saya, dari kiai saya dulu waktu di pondok, beliau mengatakan, tinggikanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, dan tawadukkanlah hatimu serendah karang di lautan. Artinya apa? Kalau seandainya kita meninggikan cita-cita kita setinggi bintang di langit, maka kita akan terjatuh di antara bintang-bintang. Kalau kita sudah di atas, maka jangan lupa kita ini hamba yang lemah. Itu semua pertolongan Allah SWT. Rendahkan hati kita seperti rendahnya karang di lautan. Bagaimana karang itu? Rendah dia memang, bahkan tidak bisa dipijak saking rendahnya. Tetapi tidak ada orang yang bisa untuk memijaknya, menghinanya, meludahi, tidak bisa. Itulah karang di lautan. Maka di sini apa? Kalau masnya, kalau mbaknya memiliki cita-cita misalnya pengen menjadi seorang presiden, seorang gubernur, maka cita-cita masnya itu harus lebih tinggi. Maka cita-cita akan jadi presiden. Kalau tidak bisa jadi presiden, setidaknya jatuh di antara menteri-menteri. Kalau tidak menteri-menteri, maka jatuh di gubernur tadi. Jangan cita-citakan langsung yang rendah. Tinggikan cita-cita dulu. Baru kuatkan upaya.
Setelah itu Allah akan memberikan apa yang diminta. Sudah diberikan, maka rendahkanlah serendah karang di lautan. Mungkin itu Kak, mudah-mudahan yang eh, tadi dengan kesabaran, apa kecewaan yang hadir tadi kepada kita semua, dan sabar kita apa namanya sabar kita menjalaninya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang pertama derajat yang tertinggi sebagaimana tadi yang disebutkan dalam surah Al-Mulk. Yang kedua itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran tadi, sabar kekecewaan kita. Mungkin sekian Kak, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas motivasi dan nasihat yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian doa kepada Ustadz Aris Azhari. Dipersilakan untuk memimpin doa penutup kajian pada malam hari ini. Dan afwan Ustadz untuk mendoakan juga saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kepada Ustadz Aris Azhari, dipersilahkan tafadhal masykurah. Oke, terima kasih Kak. Sebelum kita berdoa, saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman yang masih stay di grup ini 114, alhamdulillah itu adalah hal yang sangat baik sekali. Artinya lebih dari setengah dari jumlah awal masih stay di sini, menunjukkan antusias teman-teman masih sangat baik sekali. Dan saya sangat bersyukur ada laki-laki di sini, karena biasanya saya mengisi itu kebanyakan perempuan. Saya sangat mengapresiasi lah kajian kali ini, karena banyak laki-laki. Biasanya perempuan saja yang pengen hijrah, laki-laki jarang. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu apa hajatnya Allah terima. Kemudian kita ucapkan dulu Al-Fatihah kepada tujuan kita ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وبهجة النفوس وصفائها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا مقسوما اللهم أنت يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيوش الإسلام في فلسطين اللهم انصر جيوش الإسلام في بقاع الأرض اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا الله يا رحمن يا رحمن اللهم دمر أعداءك الدين وخصوصا لإسرائيليين ويهوديين اللهم دمره يا الله اللهم اجعل اتفاق لكل مسلمين ولجميع البلدان في بقاع الأرض اللهم اجعل اتفاق بينهم يا الله خصوصا لدين الإسلام ولسائر المسلمين والمسلمات ولجميع الإنسان في بقاع الأرض يا الله اللهم يا محاول الحال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, tabarakallah. Berakhirnya lantunan doa yang telah dilangitkan, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini.
أحيانا تفضل. Sebelumnya, حاضر. sebelumnya ucapan Nama terima IG juga kasih Ana sampaikan kepada Ustadz Aris Azhari yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Ucapan terima kasih Ana sampaikan kepada seluruh jajaran admin yang telah mensukseskan kajian pada malam hari ini. Dan ucapan terima kasih Ana sampaikan kepada seluruh teman-teman yang telah standby dari awal kajian sampai hingga akhir kajian. Baik, marilah kita tutup kajian dan malam hari ini dengan hamdalah secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis secara berjamaah pula. Subhanallah bihamdihi wa astaghfirullah. Dan astagfirullah.